Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabrina Raisa, dan juga partner saya. Dengan saya Dr. Vito Damain. Kali ini kita pasti membahas mengenai tips hidup sehat. Dan hidup sehat itu tahu nggak? Bukan cuma masalah kita itu nggak ada sakit, bisa jalan dengan baik, tapi juga meliputi kesehatan mental atau pikiran juga. Betul sekali. Dan tadi salah satunya ada untuk menjaga tidur ya, ada aktivitas yang dilakukan sebelum kita tidur. Tadi kayak kurangi gadget dan lain sebagainya. Tapi Dr. Vito, kalau misalkan nih tidurnya terganggu alias ngigo, itu namanya adalah menantang kekuatan mental pasangan tidur kita. Oh, kenapa Dr. tuh? Vito. Kenapa? Karena kan kalau misalkan orang ngigo kan berarti kan berisik ya, gitu. Yang sebenarnya keganggu gitu. Dan biasanya yang terganggu itu orangnya nggak nyadar gitu. Betul. Dan udah gitu kalau pagi-pagi dibilang bahwa kemarin kamu kayaknya ngigo nih. Ah enggak gitu, ngeyel lagi ya. Tambah-tambah lagi itu menantang kesehatan mental pasangan tidurnya gitu ya. Nah itu dia, hari ini kita akan bahas tentang mengigau, apakah ada gangguan pada otak, tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut. Pemirsa, mungkin Anda pernah melihat atau bahkan mendengar orang terdekat Anda meracau saat terlelap tidur. Ada yang mengigau seolah tengah berdiskusi, ada pula yang hanya mengeluarkan gumaman atau bahkan mengigau disertai tangisan, hingga gerakan seperti berjalan atau aktivitas lainnya. Dan saat terbangun ia tak sadar dengan apa yang telah dilakukan saat mata terpejam. Mengigau atau bergumam saat tidur adalah kondisi yang dianggap biasa dan umumnya dialami oleh seseorang yang tidur dalam kondisi lelah, baik letih secara fisik maupun mental. Uniknya, masyarakat kita bahkan menduga bila mengigau adalah saat terjujur seseorang, sehingga bukannya dibangunkan justru malah diajak untuk berkomunikasi dan menganggapnya sebagai lelucon belaka. Lalu, adakah hubungannya mengigau dengan kondisi kesehatan seseorang? Benarkah mengigau adalah keinginan terpendam seseorang? Bisakah gejala ini dijadikan pertanda adanya masalah pada otak? Simak ulasan lengkapnya di Hidup Sehat bersama dokter di studio berikut ini. Apa aja yang disebut dengan ngigo dulu nih? Itu ngigo biar sama dulu nih sekarang Iya, persepsinya apa? Jangan-jangan nanti dibilang, bukan aku itu. Kalau misalkan orang misalkan jalan tengah malam nggak sadar, atau mungkin dia nyerocos malam-malam gitu. Atau kalau enggak dia mungkin malam-malam minta makan. Nah itu ngigo apa bukan? Nah itu ya teman. Kita di sini sudah ada Dokter Nurul Rahmawati, spesialis saraf. Selamat pagi dokter. Pagi dokter Sasha, dokter Vito. Dokter nih, apakah ngigau itu adalah ada hubungannya dengan gangguan otak nih dokter? Nah sekarang kita masuk ke fakta mitos yang pertama. Dokter Vito, apa tuh fakta mitos? Oke, ini menggigau ini saat tidur itu sebenarnya adalah hal yang wajar dan tidak berbahaya untuk kesehatan. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta dokter Vito. Fakta. Jadi memang 60% manusia itu mengalami mengigau. Tapi memang paling sering pada usia anak-anak. Itu di bawah 2 sampai kurang lebih 15 tahun gitu. Namun pada dewasa juga sering. Nah, pada dewasa yang dewasa itu paling sekali 2 kali lah ya. Jadi sleep ini disebut juga sleep talking atau somniloquy. Nah, ini definisinya adalah ketika kita tidur itu tiba-tiba ngigau, dia ngomong secara tidak sadar. Nah biasanya yang tahu itu keluarganya, rekan tidurnya gitu. Ya, jadi ini memang fakta. Ini sesuatu yang tidak berbahaya kalau memang munculnya sekali-sekali. Munculnya sekali-kali. Iya. Nah, berarti itu apakah berhubungan dengan mimpi dok? Yang mengigau itu apakah selalu bermimpi atau bagaimana dok? Iya, ini bisa jadi berhubungan dengan mimpi. Namun memang beberapa penelitian juga belum terang menjelaskan gimana sih proses mimpi itu sehingga menyebabkan sleep talking ini atau mengigau gitu ya. Tapi memang ada hubungannya dengan mimpi. Jadi tidur ini kan merupakan restorasi atau merecall memori dan juga pemrosesan emosi dan juga memori. Jadi kita misalnya gini, tadi kita habis ketemu pacar nih gitu kan, terus kebawa sampai mimpi. Nah itu wajar karena memang dream itu adalah merecall, memproses memori kita kejadian yang sebelum-sebelumnya. Waduh, bahaya banget tuh mimpi ketemu pacar ya. Kalau udah punya Iya. istri ya. Aduh, bahaya. Bahaya Ini sekali. bahaya ini. Nah, jadi kalau misalnya kadang kita gini nih, ngigo nih orang bener-bener nggak sadar atau memang ngigo ini orang dalam keadaan setengah sadar? Oke, saya terangkan dulu bahwa tidur di sini merupakan otak kita nih
slow wave. Jadi kalau saat tidur tuh kalau misalnya direkam, otak kita tuh turun aktivitasnya. Sehingga memang pada posisi kita nggak aktif otaknya, tapi bukan berarti tidak bekerja secara penuh. Jadi menurun aja gitu, aktivitasnya menurun. Nah, berarti ini kalau misalnya dibilang orang lagi menggigau itu adalah orang setengah sadar. Ini fakta atau mitos? Sadar. Fakta. Fakta. Iya. Oke. Jadi berarti kalau gitu orang kalau setengah sadar, yang sadar betulan mungkin pasangannya ya, Nah, yang ngedengerin iya, soalnya. Iya, karena orang yang tadi kata dokter yang mengalaminya sendiri justru tidak ngeh kalau misalkan dia lagi Dan memang dia ngigau. tidak ingat ya, memang benar nggak? Tidak Nggak ingat, ya. tidak Oh, tahu, tuh. Jangan iya. dimarahin berarti kalau orang ngigo besoknya nggak inget ya. Iya, bener. Iya. Dan ngigau ini berarti terjadi saat tidur ya dok ya? Kalau misalkan Benar. kita lagi kayak gini tiba-tiba ngigo loh, itu namanya halusinasi ya kalau bukan tidur ya. Iya, Beda kalau bukan lagi. tidur beda lagi. Itu bisa jadi halusinasi atau ilusi gitu Beda ya. ya. Oke. Fakta mitos berikutnya dokter, Rana. Mengigau ini menjadi tanda mengalami gangguan fungsi otak dan sistem saraf. Ini fakta atau mitos dok? Oke, ini bisa keduanya. Tadi yang di awal kan disebutkan bahwa aman ya. 60% memang kejadian pada manusia. Namun beberapa kondisi pada pasien demensia, ini terjadi kerusakan otak. Ada bagian otak yang rusak sehingga dia merubah irama sirkadian tidurnya. Nah, ini bisa menyebabkan sleep talking itu tadi gitu. Jadi pada pasien demensia ini sering sekali menyebabkan gangguan tidur tadi. Salah satunya adalah sleep talking. Oh, Nah, ini untuk meluruskan pandangan masyarakat dulu nih ya. Iya. Orang yang menggigau itu materi igauannya itu memang nyata atau memang dibuat sendiri atau apa tuh? Tidak nyata, dia tidak tahu akan mengigau apa gitu. Jadi nggak tahu. Jadi maksudnya Nggak bukan tahu. berarti itu pengalaman sebelumnya, Nah, lantas dia ngomongkan gitu. Soalnya kan pasti perang besar di kemudian hari kalau misalkan Memang- ternyata yang dia omongin hal yang Iya. sensitif ya gitu ya. Iya, iya, betul. Beberapa persen memang ini kejadian dia atau dari memori-memori sebelumnya gitu. Jadi memang bisa jadi ini proses merecall saat tidur. Oh, merecall merecall saat memori tidur. maupun emosi saat tidur. Jadi artinya belum tentu ini maksudnya dulu pernah kejadian, belum tentu. Enggak, belum tentu tentu. ya. Kalau Oke, itu jadi, belum. jadi jangan Iya. dimarahin ya, Iya. Bapak, Ibu ya. Kalau tiba-tiba mungkin gawannya itu siapa ternyata gitu menyebut ya. nama seseorang ya. Nah, Kebetulan gitu ya. ada peristiwa tertentu dengan melibatkan nama tertentu itu mungkin Iya. fiksi belaka ya. Ya itu fiksi belaka ya. Jadi jangan dipercaya arti mimpi tadi atau arti mengigau tadi. Oke, fakta mitos berikutnya nih dokter nih. Sering mengigau saat tidur ini bisa jadi tanda dari penyakit demensia. Nah, tapi jangan lupa dijawab dokter. Kita akan kembali saat lagi pemirsa, tetap di Hidup sehat.